Yang nomor 3, kalau nomor 1 sudah habit membaca, lingkungan keluarga, government. Government ini paling penting, sistem pendidikan kita itu harus diubah, bukan soal ranking atau apapun ya, tapi menyamaratakan kualitas pendidikan itu dulu. Terserah mau caranya gimana tuh, saya yakin yang tahu pasti ahli-ahli S3, PhD, pembuat kebijakan. Tapi sebagai orang yang mengajar kuliah umum, part-time, kualitas pendidikan kita itu masih tidak rata. Selama sekolah negeri dan sekolah swasta masih dibandingkan, selama sekolah di Pulau Jawa dan di Papua masih dibandingkan, itu gap of knowledge-nya akan sangat tinggi. Kalau mau negara kita maju, generasi emas 2045, habiskan anggaran untuk menyamaratakan kualitas pendidikan dari Sabang sampai Merauke. Selesai Pak masalah. But ini prosesnya panjang Pak. Pendidikan itu 12 tahun. Jadi artinya kalau misalkan Presiden A, misal si A ini jadi presiden, programnya ingin SDM. Hasilnya itu baru kelihatan di tahun 12. Setelah mereka lulus SMA. Nah, nggak ngerasain loh Pak. Yang akan merasakan hasilnya adalah presiden yang di tahun ke-12. Kalau dia menang 2 periode berarti 10 tahun, ya dia membangun. Kalau kita membangun SDM, itu hasilnya jelas. Jepang, Korea, Finlandia, Eropa, itu SDM. Tapi hasilnya itu tidak bisa dirasakan di 10 tahun. Tahun 12. Nah, komitmennya berani nggak di situ? Di situ saya diskusi dengan salah satu teman-teman politik. Berat. Karena nggak bisa dijadiin bahan campaign. Why? Kembali lagi, marketnya itu menilai kalau pemimpin sukses itu dinilai dari hasil fisik. Hasil fisik itu sulit. Nah, pendidikan kan intangible. Betul. Fisik itu kan tangible, bisa dipegang, bisa dilihat, bisa dirasa. Pendidikan itu aset intangible, jadi hasilnya baru kerasa setelah 12 tahun. Nah, kalau yang nomor 2 ini jadi, nomor 3-nya enggak, yang ada ngejomplang. Jadi nanti ada yang IQ-nya 140, ada yang 50. Itulah yang terjadi kenapa average Indonesia 78, karena outlier-nya ini dikit. Jadi orang pinter ya jadi outlier, yang bawah ini 50-70. Karena mereka tidak tahu harus ngapain. Yang bisa membuat itu adalah government. Bukan hanya menterinya, tapi pemimpinnya. Pemimpinnya diturunkan ke gubernurnya, diturunkan ke bupati, wali kota, itu harus ada roadmap yang jelas. Yuk, kita duduk bareng. Kita nih kalau nggak ramai pendidikan kayaknya 2036 remuk nih, guling nih kita nih. Jadi gimana nih? Dah, kita partai beda-beda nih bro. Yuk. Gue punya roadmap. Ini roadmap gue. Tapi roadmap gue ini tidak akan bisa dilaksanain sama saya. Yang manain kalian nih. Kalau kalian yang menang, atau kalian yang menang, atau kalian yang menang. Tapi kompak dulu nih, roadmap ini jalan bareng yuk. Tiap ganti pemimpin, roadmapnya ganti. Tiap ganti pemimpin, pendidikannya ganti. Ya kan pusing. PPDB kemarin. Nanti ini ganti lagi, nanti ini ganti lagi. Nah, pergantian itulah yang membuat hari gurunya pusing bedos. Ini belum kita bahas mengenai gaji guru, honorer, dan kawan-kawan ya Pak ya. Baru bahas mengenai roadmap. Nah, 3 ini menurut saya, sebagai praktisi yang penikmat pendidikan, salah satu penikmat privilege, itu yang akan membuat PISA skor kita naik dan IQ kita naik. Terus berdongeng, bercerita, apa yang bisa dilatih? Itu dari yang poin nomor 2. Orang tua, teman-teman sekalian, yang generasi alpha, kasih anak Anda buat kesempatan buat ngomong. Mereka tuh bukan kurang ajar, bukan bantah. Bapak saya tuh memberikan kesempatan saya untuk berpendapat. Setolol apapun pendapat saya. Dan dia nggak pernah nyalahin. Tapi adu bantah. Jadi kalau saya diskusi sama bapak saya, bisa 4 jam. Paling fatal soal apa Pak? Beli mobil. SMA kelas 3, bapak saya tuh pengen beli Grand Livina. Saya nolak. Kenapa? Grand Livina tuh 5-seater. Loh, tapi kita ngapain? Bapak tuh kan hobinya pindah-pindah, wisata, sering jalan jauh. Beli yang 2000 cc. Debat 1 bulan. Akhirnya yang dibeli Innova. Sesuai. Bukan berarti Livina enggak jelek ya. Tapi itu bukti, walaupun debatnya sebulan, bapak saya dengerin pendapat saya. Sebagai anak, saya merasa pendapat saya diakuin. Yang membuat anak nggak mau bercerita, karena pendapat dia nggak pernah didengerin. Jadi akhirnya, dia menutup skill storytelling itu sampai tua. Jadi ketika di depan umum, ciri khasnya gini Pak. Ciri khas anak kecil yang nggak pernah dikasih kesempatan ngomong. Ayo, ngomong di depan umum. Pasti gini. Itu artinya di keluarganya dia nggak pernah dikasih chance buat untuk ngomong dikit. Ini seringnya anak orang tua nih ngomong, anak kecil tahu apa. Itu kalau saya orang tua itu ngeselin tuh Pak. Orang anak kecil tahu apa kau. Yang kedua, masih kecil, ngapain sih ikut-ikutan omongan orang tua. Nomor 3, bantah kamu, dengerin aja. Padahal belum tentu orang tuanya lebih pintar loh. Kalau anaknya prodigi gimana? Itu membunuh. Iya. Jadi kalau kalian sebagai orang tua itu tidak memberikan kesempatan anak buat ngomong,
itu dia sampai tua nggak akan jadi storyteller. Iya. Kecuali dia ketemu privilege lingkungan yang mendukung. Contoh dia ketemu lingkungan yang memaksa dia ngomong, jadi akhirnya dia jadi storyteller handal.